Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berdiskusi di sini. Adapun judul yang akan kami bahas adalah KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Perkenalkan, saya Nurmina dan anggota kelompok yang lain adalah Ana Soneta dan Renda Melina. Yang pertama, sejarah KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004, walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya. Lahirnya kurikulum pada tahun 2004 ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik yang terjadi pada saat itu. Di Indonesia, terjadi perubahan era pemerintahan dari era Orde Baru menjadi era reformasi yang dimulai pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998. Salah satu keputusan yang menonjol pada era reformasi adalah adanya otonomi daerah yang lebih luas. Hal ini berarti pemerintahan daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengatur kebijakan daerahnya masing-masing. Dan salah satu kewenangan baru yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah dalam bidang pendidikan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan alasan tersebut, maka terjadi pula reformasi di bidang pendidikan yang salah satu hasilnya adalah dirancangnya kurikulum baru, yakni kurikulum berbasis kompetensi oleh Departemen Pendidikan yang mulai diberlakukan pada tahun 2004. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum KBK memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Yang kedua, kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Yang keempat, orientasi pada proses dan hasil. Yang kelima, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat konseptual. Yang keenam, guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, atau siswa dapat belajar dari apa saja. Yang ketujuh, buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. Dan yang kedelapan, belajar sepanjang hayat, yaitu meliputi yang pertama, belajar mengetahui atau learning how to know. Yang kedua, belajar melakukan atau learning how to do. Yang ketiga, belajar menjadi diri sendiri atau learning how to be. Dan yang keempat, belajar hidup dalam keberagaman atau learning how to live together. Di samping itu, KBK sebagai sebuah kurikulum memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, KBK membuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, melalui KBK diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal yang harus dikuasai. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan pada proses pengalaman dan memperhatikan keberagaman setiap individu. Dalam pembelajaran tidak sekedar diarahkan untuk menguasai materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana materi itu dapat menunjang dan mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak sehari-hari. Dan yang ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kedua sisi evaluasi itu sama pentingnya, sehingga pencapaian standar kompetensi dilakukan secara utuh yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan saja, tetapi sikap dan keterampilan. Selanjutnya adalah keunggulan KBK. Yang pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, KBK bersifat alamiah atau konseptual karena berangkat dan berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang keempat, mengembangkan pelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa atau student oriented. Kelemahan KBK. Yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang lebih pada teacher-oriented. Yang keempat, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan a complex combination of knowledge, attitude, skill, and value displayed in the context of test performance. Yang berikutnya ada kerangka dasar kurikulum berbasis kompetensi, kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi atau SK, penilaian berbasis kelas atau PBK, kegiatan belajar mengajar atau KBM, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah atau PKBS. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Kami memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.